Indah banget deh kalau bersahabat karena Allah. Banyak manfaatnya. Apa aja manfaatnya, Fat? Welcome to Fatina Fun Talk with Atina and Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fat, kamu ada gak sih temen yang sampai sekarang masih nyambung terus komunikasinya? Padahal udah gak satu kampus, gak punya minat atau hobi yang sama pula. Ada Tin, dan aku bersyukur banget punya mereka. Pertemanan yang kita bangun semata-mata jadi wadah untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Aku bilang sih mereka adalah supporting system terkuat yang selalu mengingatkanku kepada jalan Allah biar selalu on track. Emang sih, berteman sama orang-orang yang no toxic itu bikin adem. Dan kita harus menjaga dengan baik ya Fat ya. Yaps, mengutip nasihat Imam Syafi'i bahwa jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah engkau melepaskannya, karena mencari teman-teman yang baik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah. Sepakat aku Fat. Rasulullah pun juga bersabda bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Bila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lainnya akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Maka sudah semestinya dalam berteman kita menjadikan mereka semacam saudara kita sendiri kan? Ibaratnya nih, satu jiwa, satu rasa, satu raga gitu. Betul, Tin. Indah banget deh kalau bersahabat karena Allah. Banyak manfaatnya. Apa aja manfaatnya, Fat? Mereka itu selalu bisa menginspirasi dalam kebaikan. Kalimatnya tuh menyejukkan, kadang tegas juga sih. Terus mereka juga mengingatkan kita untuk selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kerjaannya itu bukan menggibah hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bukan juga mikirin hal materialistik semacam harta, baju branded, gitu-gitulah Tin. Yang paling penting sih pertemanan macam gini tuh long lasting until jannah. Maksud dari long lasting until jannah itu gimana, Fat? Ya, jadi persahabatan yang dilandaskan rasa cinta kepada Allah dan diuntai dengan akidah yang lurus, itu tuh mampu menyelamatkan kita nanti di hari akhir atau hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, maka mereka pun bertanya kepada Allah, Ya Rob, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami sewaktu di dunia, yang sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan berjuang bersama kami. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman, walaupun sekecil zarah. Hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Nah, biji zarah ini kecil banget deh pokoknya. Iya ya, Fat. Fat, kita kan lumayan sering sholat bareng, kajian bareng. Berarti nanti kalau misal kamu gak ngeliat aku di surga, tolong cari aku ya. Kamu bisa jadi bawa aku biar kita ke surga bareng. Insya Allah ya Tin, semoga tempat terakhir kita adalah surga. Pokoknya kalau kamu juga gak lihat aku di surga nih, tolong cari aku juga. Mungkin aku di neraka, jemput aku dan bareng-bareng kita ke surga insya Allah. Insya Allah, Fat. Berarti nih, Fat, emang kita harus cari komunitas atau pertemanan yang berkualitas macam gini ya. Jangan sampai kita terjebak toxic relationship. Udah pusing di dunia, entar di akhirat juga belum tentu ada yang bisa nyelamatin kita. Betul Tin, banyak jenis pertemanan. Tetapi yang bakal lolos sampai akhirat ya cuma persahabatan karena Allah semata. Nah, ini bukan berarti kita hanya boleh berteman sama yang seakidah aja ya. Bukan gitu. Banyak jenis pertemanan duniawi yang harus pula kita jaga dengan baik. Jenis pertemanan itu apa aja nih, Fat? Jadi ada 7 jenis pertemanan. Yang pertama itu ta'arufan. Nah, ini pertemanan yang terjalin karena berkenalan secara kebetulan. Misalnya ketemu di kereta, pesawat, atau antrian.
Nah, yang kedua namanya ta'arihan. Ini tuh pertemanan yang terjalin karena faktor sejarah, misalnya satu kampung, satu kampus, satu alma mater, ya kayak alumni gitulah. Yang ketiga ini bernama ahamiyatan. Nah, ahamiyatan ini persahabatan yang terjalin karena faktor kepentingan, misalnya punya satu bisnis yang sama, satu pandangan politik yang sama, lalu satu proyek yang sama. Yang keempat itu ada namanya fa'arihan. Nah, ini mereka-mereka yang tergabung karena punya hobi yang sama, misalnya komunitas sepeda gunung kayak gitu. Kelima namanya amalan atau biasa kita sebut kolega. Nah, mereka inilah yang tergabung dalam satu profesi atau pekerjaan yang sama. Misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, macam kayak gitu. Keenam, nah ini yang bahaya. Kita harus berhati-hati sama aduan. Mereka itu bisa jadi yang bermuka baik di depan kita, tetapi di belakang kita hatinya penuh benci, ngomongin kita, kayak gitu, mengadu domba. Nah, itu tuh aduan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ini yang dari tadi kita bahas, yaitu teman karena ketakwaan pada Allah. Mereka yang saling menasihati dalam kebaikan, menutupi aib saudaranya, saling memberi hadiah, bahkan mendoakan secara diam-diam. Nah, ini namanya kita sebut hubban limaan. Emang bener sih, dari tipe ke-1 sampai ke-5 yang kamu sebutin tadi, kalau faktor X-nya udah nggak jalan ya udah pertemanannya itu bubar, pertemanannya bahkan putus gitu. Sedangkan yang ke-6 mungkin itulah si toksik yang harus kita tinggalkan dan kita lupakan lah ya. Dan kita harus mengusahakan yang ke-7 ini nih, yang hubban limaan ya, karena ini terjalin dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Gitu kan, Fat? Ya bener banget. So, kita perlu punya tipe ke-7 ini. Apa? Hubban limaan, yaitu teman yang karena ketakwaan kepada Allah. Harapannya bisa bareng-bareng sampai di surga. Insya Allah, amin. Amin. That's the end of Fatina Fun Talk with Atina and Fatiha. Kalau teman-teman ada masukan, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau DM Instagram kami di @atinarhmwt atau @yus.tia13. We are Fatina, ilaliko ma'asalamah. Have a blessed day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.